Korps Lalu Lintas Polri dan Jasa Marga memasang kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di beberapa ruas jalan tol. Menurut Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan, kamera ETLE diintegrasikan dengan speed kamera untuk menindak kendaraan yang melebihi batas kecepatan dan juga sistem Weight in Motion, khusus untuk truk yang melebihi muatan dan dimensi jalan. Per awal April nanti, kendaraan yang melanggar aturan dan terekam kamera ETLE akan ditindak. Penerapan penegakan hukum yang berbasis ETLE, berbasis IT, khususnya untuk pelanggaran overload dan batas kecepatan. Ada di Cakung, di Cikampek, dan beberapa pintu gerbang tol ya, arah Tangerang ya. Itu yang saat ini yang dikelola oleh Jasa Marga. Kemudian untuk speed cam juga demikian ya. Ini baru pada ruas-ruas jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Setidaknya, sebaran kamera ETLE Speedcam untuk sementara disebar sebanyak 8 titik akan dipasang di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Sementara 22 titik kamera ETLE untuk tilang online lainnya pada ruas tol Jawa dan Jakarta, Cikampek, hingga Kertosono. Sementara kamera Weight in Motion atau WIM dipasang di 7 titik yakni pada tol Jagorawi, Jor Seksi E, Jakarta Tangerang, lalu ada juga di ruas tol Padalenyi, Semarang Seksi ABC, Ngawi Kertosono, serta tol Surabaya Gempol. Kendaraan tilang berbasis ETLE di jalan tol akan dilakukan jika ada kendaraan yang melaju di atas kecepatan 120 km per jam. Besarnya denda pelanggaran batas kecepatan adalah Rp500.000 atau kurungan 2 bulan penjara. Polri mengaku sudah melakukan sosialisasi terkait hal ini sejak awal Maret dan peraturan tilang ETLE di jalan tol mulai berlaku 1 April mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Imron Fadilah. Imron, Korlantas akan berlakukan tilang elektronik atau ETLE per April nanti ya, per 1 April. Bagaimana sistem kerja kamera yang akan diberlakukan dan memfoto, memvideokan dan kemudian nanti mengirimkan jika seseorang mengendarai kendaraan di jalan tol melebihi kecepatan 120 km per jam yang saat ini ditentukan. Baik, Aiman dan juga saudara, benar sekali. Tilang elektronik atau tilang online akan mulai diberlakukan mulai tanggal 1 April 2022 mendatang. Namun saat ini Korlantas Polri bersama dengan pihak Jasa Marga sudah mulai memasang beberapa kamera di sejumlah ruas jalur tol yang dioperasikan oleh Jasa Marga. Jadi kamera itu nantinya akan diintegrasikan dengan 2 sistem kerja. Yang pertama adalah speed cam atau speed camera dan yang kedua adalah WIM atau weight in motion. Jadi adapun cara kerja yang pertama untuk integrasi ke speed kamera ini nantinya akan digunakan untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan yang melaju melebihi batas kecepatan maksimum 120 km per jam di sejumlah ruas jalur tol. Nantinya kamera untuk ETLE ini akan bekerja atau beroperasi selama 24 jam di 30 titik ruas jalur tol yang beroperasi atau diintegrasikan oleh Jasa Marga. Di antaranya adalah 8 titik di ruas jalur tol Jabodetabek dan juga Bandung. Sementara 22 titik kamera lainnya akan ditempatkan di sepanjang jalur tol Trans Jawa, mulai dari Jakarta, Cikampek, hingga ke Kertosono. Sementara itu untuk sistem yang kedua yakni WIM atau Weight in Motion nantinya akan digunakan untuk mendeteksi kendaraan-kendaraan, khususnya kendaraan berat atau kendaraan besar, misalnya truk maupun tronton begitu, yang diketahui atau terdeteksi berkendara atau dikendarai dengan melebihi batas dimensi atau over dimension. Nantinya alat ini juga akan dipasang dan akan beroperasi selama 24 jam penuh, dan untuk sementara informasi yang kami dapatkan akan dipasang di 7 titik yang berbeda, diantaranya di ruas jalur tol Jagorawi, kemudian tol Jor Seksi E, tol Jakarta Tangerang, tol Padalenyi, tol Semarang Seksi ABC, tol Surabaya Gempol, serta tol Ngawi Kertosono. Adapun memang cara kerja dari kedua sistem ini adalah nantinya jika ada kendaraan-kendaraan yang terdeteksi begitu dari kamera pengawas yang dipasang di sejumlah titik yang tadi sudah saya sebutkan, akan
dipantau begitu selama 24 jam. Kemudian jika diketahui melakukan pelanggaran, akan diverifikasi terkait dengan plat nomor kendaraan. Jadi dari plat nomor kendaraan tersebut akan diketahui siapa nama pemilik kendaraan tersebut, kemudian di mana alamat dari pemilik kendaraan tersebut. Aiman. Ya, jadi ini secara otomatis ya, ketika misalnya katakanlah melebihi kecepatan 120 km per jam di jalan tol, maka komputer dalam kamera tersebut ya akan memfoto dan memvideokan mobil tersebut dan langsung kemudian menuliskan dalam catatan pada komputer tersebut bahwa mobil tersebut melanggar aturan. Begitu Imron ya? Ya, betul sekali Aiman ya. Karena memang alat ini nantinya pertanggal 1 April 2022 akan beroperasi selama 24 jam penuh untuk speed kamera untuk mendeteksi kecepatan yang lebih batas maksimum, sementara untuk WIM atau weight in motion untuk mendeteksi kendaraan dengan over capacity atau batas kapasitas maksimum atau over dimension. Nah, cara kerjanya adalah kamera ETLE atau CCTV akan mendeteksi secara otomatis jenis pelanggaran yang dimaksud seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian nantinya verifikasi atau cek identitas dari kendaraan yang melakukan pelanggaran tersebut akan dilakukan oleh pihak Korlantas Polri. Verifikasi kendaraan tersebut meliputi nomor kendaraan, kemudian jenis kendaraan, siapa pemilik kendaraan tersebut, atas nama siapa kendaraan tersebut, kemudian di mana alamat dari pemilik kendaraan sesuai dengan nomor polisi atau nomor kendaraan yang tercantum pada kendaraan tersebut. Nantinya polisi akan mengecek identitas tersebut atau melakukan verifikasi dalam waktu paling lambat 3 hari kerja. Kemudian surat keterangan atau surat pemberitahuan akan dikirimkan kepada yang bersangkutan, dalam hal ini alamat dari pemilik nomor kendaraan sesuai dari plat nomor kendaraan yang diketahui melakukan pelanggaran dalam waktu 8 hari untuk melakukan konfirmasi. Nah, pelanggaran atau denda maksud kami bisa dibayarkan melalui online ke etlepmj.info/id. Sekali lagi, etlepmj.info/id. Sementara itu, untuk offline-nya bisa langsung mendatangi kantor Subdirektorat Penegakan Hukum atau Posko ETLE yang berada di Polda di wilayah masing-masing, di provinsi masing-masing. Aiman. Oh, jadi nanti ketika didapat surat, katakanlah dimanapun itu, misalnya saya warga Jakarta, kemudian tertilangnya itu ada di katakanlah misalnya Semarang dan lain sebagainya, maka tetap akan dikirimkan ke rumah. Dan membayar ketika offline ada di Polda masing-masing. Katakanlah kalau di Jakarta ya Polda Metro Jaya, kalau di Semarang misalnya Polda Jawa Tengah dan seterusnya. Dan ini dua hal ya, yang pertama adalah soal kecepatan di atas 120 km per jam dan juga odol ya, truk ini biasanya over dimension and overloaded. Jadi dimensinya melebihi yang diperbolehkan dan bebannya juga melebihi yang diperkenankan. Begitu ya? Ya, betul sekali Aiman. Nah, tapi ada juga syarat untuk waktu pembayaran denda ini, yakni 15 hari bila tidak ada pembayaran, maka pajak STNK dari kendaraan yang dimaksud akan dilakukan pemblokiran oleh pihak Polda atau Korlantas Polri. Baik, Polda yang bersangkutan tentu yang mana terdaftar mobil tersebut atau kendaraan tersebut. Terima kasih Imron Fadilah melaporkan langsung dari Jakarta terkait dengan penerapan baru kecepatan yang melebihi batas di jalan tol, yakni 120 km per jam saat ini. Meskipun di tol seharusnya tidak boleh melebihi 100 km per jam, tapi ditetapkan sementara ini adalah 120 km per jam. Ketika lebih, maka otomatis komputer akan mencatat dan nanti akan ada proses selanjutnya, ini mengirimkan surat tilang ke alamat yang bersangkutan. Dan juga bagi truk atau kendaraan berat yang melebihi dimensi atau over dimension dan melebihi berat atau overloaded. Terima kasih Imron Fadilah. Selamat sore.